kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang peri kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang Allah berikan karunia yang besar kepada kita atas diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pekan yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima orang-orang Madinah yang datang berbaiat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjanji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang disebut sebagai bai'atun nisa. Masih ingat kisahnya bai'atun nisa ya? Bai'ahnya perempuan. Maksudnya bukan bai'ah untuk orang perempuan, tapi bai'ah untuk tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum pada bai'at untuk berperang. Jadi bai'atun nisa, karena kalau nisa atau perempuan itu tidak mengangkat senjata, sehingga disebut oleh para ulama sebagai bai'atun nisa. Pulang mereka ke Madinah ketika mereka pulang ke Madinah diiringi oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya Mus'ab bin Umair. Ya. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini terkenal sebagai sahabat yang ganteng. Tampilannya necis. Kalau dalam sirah itu digambarkan beliau ini perlente lah istilahnya. Kalau punya parfumnya itu khusus dibuat untuk Mus'ab bin Umair. Kalau kita beli sekarang parfum, apa aja namanya tuh? Antonio Banderas. Apalagi parfum namanya David Beckham. Nah, nama-nama parfum itu mewakili nama orangnya, tapi dijual banyak. Kalau ini limited edition, parfumnya hanya untuk Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena kalau Mus'ab bin Umair lewat, belum datang beliau datang ke tempat itu, Mus'ab bin Umair mau datang ke sebuah tempat, keciuman sudah parfumnya, orang tahu bahwa ini adalah Mus'ab bin Umair mau datang. Artinya luar biasa ini. Orangnya kaya sehingga mampu dia membuat limited edition parfum tadi. Nah, orang ini, sahabat ini yang diutus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang kemudian Mus'ab bin Umair ini langsung kemudian melakukan sosialisasi. Kasih tahu informasinya. Dan kemudian ini kejelian dakwahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini sebelum melangkah, sebelum mengambil tindakan, basisnya yang perlu beliau lakukan pakai untuk mengambil tindakan itu adalah data. Ketika ditanya kepada sahabat Mus'ab bin Umair, bagaimana kondisi penduduk Madinah? Maka kemudian informasi yang disampaikan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair, ya Rasul, tidak ada rumah di kota Madinah kecuali semua rumah-rumah itu sudah disebut nama engkau di dalamnya. Kan yang lalu sudah kita bahas. Jadi kalau bahasa sekarang, nama Rasul sudah viral di media sosial kalau cuma sekarang, di WhatsApp grup. Jadi WhatsApp grup RT sudah disebut semua nama Rasulullah. Ini kalau zaman sekarang maksudnya, bukan di zaman Rasul ada WhatsApp. Kebetulan waktu itu BTS belum juga ada gitu di sana.
Jadi belum ada sinyalnya. Viral nama beliau dan banyak followernya, mulai banyak follower beliau. Sampai akhir zaman juga nanti insya Allah follower beliau banyak. Meskipun beliau nggak punya akun IG, apalagi Facebook. Kalau di sini kayaknya hampir semua punya, ya. Nggak ada yang nggak punya di sini ya. Jadi kalau saya tanya di sini mungkin bukan tanya siapa yang punya akun, siapa yang nggak punya akun. Hampir semua punya akun media sosial. Dilihat media sosial ini tiap berapa menit, Pak? Oh, detik ya. Itu kalau di handphone bisa kelihatan. Sebenarnya sehari itu berapa jam kita melototin handphone kita? Ada yang pernah mencermati nggak, Pak? Statistiknya. Ternyata bisa 4-5 jam sehari kita mencermati handphone itu. Kalau 4 sampai 5 jam itu berarti sekitar berapa? 20% sampai 30% waktu kita habis untuk handphone. Jadi kalau usia kita itu 60 tahun, maka 12 tahun minimal kita habiskan untuk melihat handphone. Pernah Pak lihat orang pantengin handphone 12 tahun? Lama juga ternyata ya. Nama baginda Rasul SAW viral di kota Madinah ketika itu. Dan tidak ada orang yang tidak mendengar nama baginda Rasul SAW. Masalah dia mau masuk Islam atau enggak itu urusan belakang. Yang penting sosialisasinya masuk dulu. Kalau bahasa sekarang ini popularitasnya sudah tinggi. Tinggal nanti elektabilitasnya, nah itu. Jadi popularitas, elektabilitas, dan nah, ini kayaknya kompak informasinya ini. Ternyata sama informasinya, popularitas, elektabilitas, dan isi tas katanya. Padahal saya belum nyebut tadi, ternyata sama jawabannya. Ijtima' Jamaah Masjid Nurul Ilmi mengatakan ternyata ada faktor selain popularitas dan elektabilitas. Dan isi tas katanya ternyata. Jamaah rahimakumullah, ketika baginda Rasul SAW sudah viral nama beliau di kota Madinah, maka pada tahun berikutnya diceritakan oleh Ibnu Ishaq, "Tsumma inna Mus'ab ibn Umair raja'a ila Makkah." Kemudian kembali ke Mekah rupanya Pak. Mus'ab bin Umair merasa sudah mendapat dukungan yang banyak dari orang-orang Madinah ketika itu. Maka beliau kembali ke kota Mekah pada tahun berikutnya. Wa kharaja man kharaja minal ansar minal muslimin ma'a hujjaj qaumihim min ahli syirk. Maka kemudian Mus'ab bin Umair ini kembali ke Mekah enggak sendirian. Mus'ab bin Umair, sahabat Mus'ab ini, Sayyidina Mus'ab datang bersama wa kharaja minal ansar minal muslimin. Beliau ajaki orang-orang yang sudah masuk Islam dari orang-orang Ansar tadi datang ke Mekah. Ma'a hujjaj qaumihim min ahli syirk. Orang-orang yang belum masuk Islam juga diajakin juga. Kalau ente mau lihat yang namanya Nabi itu gimana orangnya, gimana bentuknya nih. Jadi orang Madinah ini Pak sudah lama dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, sebentar lagi ini mau akan datang Nabi baru. Dijanjiin terus kalau mereka mau berkelahi, jangan, tenang dulu, nanti sebentar lagi datang Nabinya. Kan sudah lama, sudah 600-an tahun Nabi terakhir, Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada zaman fatrah, zaman keterputusan wahyu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa di zaman fatrah ini orang-orang yang manzilah baina manzilataini, ada dianggap ada semacam pengecualian. Apakah orang-orang kafir atau orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Islam yang datang, yang dia hidup ketika Rasul yang baru belum datang, bagaimana hukumnya? Sehingga ada yang mengatakan ayah bundanya Rasulullah itu sebenarnya tidak masuk neraka. Ini pendapat salah satu, kalau kita dengar Ustaz Abdul Somad lebih cenderung kepada pendapat seperti itu. Kenapa? Karena ketika hidup Abdullah, ayahnya baginda Rasul SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya Aminah itu tidak sedang pada zaman
kenabian. Hatta qadimu Makkah, sampai mereka ke kota Makkah ketika itu. Fawa'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Aqabah, maka kemudian mereka janjian ketemu di tempat yang namanya Aqabah, tempat yang dulu juga tahun yang lalu datang mereka sembunyi-sembunyi malam hari ketemuan di sana. Tahun ini datang lagi mereka di tempat yang sama tapi lebih banyak orang-orangnya. Hina aradallahu bihim min karamatihi wa nasri li nabihi wa i'zazil Islam wa ahlihi. Ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Allah menghendaki kepada mereka kemuliaan mereka dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala li nabihi, untuk nabinya. Jadi Allah itu kalau sudah berkehendak, idza aradallahu bihi, kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu maka jadi sudah. Menderita baginda Rasul di Mekah ketika itu, sedikit yang membela beliau, banyak yang mencaci maki beliau, bertahan beliau, sabar beliau bersama para sahabatnya menahan siksaan-siksaan, gangguan-gangguan. Tapi begitu Allah kehendaki dari kemuliaannya dan pertolongannya kepada nabinya, wa i'zazil Islam, dan Allah muliakan kemudian al-Islam itu dan wa ahlihi, dan orang-orang yang memeluknya, maka inilah masanya, saatnya, hina aradallah. Jadi masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah sampai. Yaitu dimulai dengan janjian dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat yang namanya Aqabah. Kemudian diceritakan kepadaku, katanya dalam riwayat di sini, kata rawinya di sini, Abdullah bin Ka'ab. Jadi Abdullah bin Ka'ab bercerita, wa kana min a'lamil ansar. Ini adalah Ma'bad bin Ka'ab bin Malik, anna akhahu Abdullah bin Ka'ab wa kana min a'lamal ansar. Jadi dia ini adalah saudara dari Abdullah bin Ka'ab, yaitu orang yang paling berilmu di kalangan Ansar. Jadi orang-orang pemuka-pemuka Ansar waktu itu, pemuka-pemuka Madinah yang pandai, cerdik pandainya, datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mimman syahidal Aqabah wa bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha. Jadi mereka orang-orang Ansarnya kemudian berbaiat. Berbaiat itu artinya berjanji setia. Kita sekarang ini sudah jarang dengan baiat ya. Kalau orang mau ikut tarikat Sufiyah, itu mereka kadang-kadang menggunakan istilah baiat. Baiat kepada gurunya, untuk taat kepada gurunya, mengikuti tarekat yang dibawakan oleh gurunya. Nah, itu sekarang seperti itu dikenalnya. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, baiat itu artinya berjanji setia. Untuk taat kepada pimpinannya pada saat itu, untuk membela pimpinannya pada saat itu, berjanji setia. Di zaman Rasulullah SAW, bai'ah Aqabah ini, Rasul SAW mengambil janji dari para sahabat Ansar ketika itu untuk mereka bersama-sama memperjuangkan agama Islam ini. Wa bai'a Rasulullah SAW biha. Jadi mereka dalam rangka sebenarnya untuk pergi haji. Jadi haji sudah ada waktu itu sebenarnya, tapi haji versi mereka, karena warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih terus dilakukan, meskipun sudah mulai bercampur dengan hal-hal yang sifatnya khurafat atau anggapan-anggapan yang tidak ada dasarnya. Tapi biasanya itu berterusan. Kalau bahasa orang sekarang kayak mitos. Dulu di tempat kita ini begini. Kalau kita nonton di TV itu yang alam-alam gaib itu Pak, macam-macam lah itu ya, dunia lain, dunia apa. Jadi saya baru tahu ternyata Gunung Padang itu ada menyimpan
hal goib juga katanya. Ada yang sudah tahu nggak itu ya? Kalau nggak nonton TV nggak tahu tuh mungkin. Kita di di situ mungkin sambil lewat-lewat aja nggak ada merasa apa-apa. Tapi kalau dibumbui-bumbui, dikasih sugesti dan sebagainya, mitos-mitos, kalau minum air ini maka begini-begini katanya. Saya lihat mana airnya, oh ternyata kecil aja airnya rupanya. Maka akan terkabul hajatnya, dikasih gantungan batu. Jadi kalau orang datang ke sana ngasih gantung batu, nanti kalau hajatnya sudah kabul, kemudian nanti batunya dilepas. Kalau mau lagi katanya gantung lagi batunya. Ini bukan ngajarin maksudnya ya, ini saya mendeskripsikan. Nanti jangan-jangan kalau dipotong ceramahnya diedit bisa, wah itu katanya pengajian di Nurul Ilmi ternyata mengajarkan ada batu nanti untuk mendapatkan hajatnya. Nah, bukan begitu. Tapi saya terus terang baru tahu kalau seandainya di situ ada kepercayaan seperti itu. Naudzubillah. Jadi mitos-mitos seperti itu kita juga harus berhati-hati. Karena dari zaman dulu, di zaman di zaman jahiliyah itu ada namanya tatayyur. Inna tatayyarna dalam surah Yasin itu kan. Jadi tatayyur itu asal katanya dari tayr. Tayr itu apa? Burung. Jadi kalau mereka mau pergi, burungnya dilepas. Kalau dia belok ke kanan, wah ini kayaknya bagus nih. Kalau dia belok kiri, lain lagi. Jadi nasibnya itu ditentukan oleh burung. Nah ini jangan-jangan di zaman sekarang juga ada, tapi dengan teknik yang berbeda. Ya, pakai apa Pak? Toke, macam-macam lah. Jadi kita tidak termasuk orang yang percaya dengan itu. Kadang-kadang kalau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu harus ada hitungannya katanya. Nah, sebenarnya kalau bagi umat Islam semua hari itu baik, semua waktu itu baik. Nah, cuman kita tinggal melihat konteksnya saja. Apakah hari baiknya itu ada yang lebih baik, yaitu hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat itu memang ada keutamaannya sebagai Sayyidul Ayyam. Tapi kalau yang selain itu, ya kita bertawakal aja kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah bertekad, berkomitmen, maka sudah tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetua-tetua mereka tadi. Wa ma'ana al-Barra ibni Ma'rur Sayyiduna wa kabiruna. Di antara mereka itu ada Al-Barra bin Ma'rur, yaitu merupakan pemimpin kami dan tetua-tetua kami. Jadi mereka mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu didampingi oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Padahal waktu itu Abbas bin Abdul Muthalib belum beragama Islam. Jadi Abbas ini lebih karena hubungan kekeluargaan. Ini juga memang keluarga baginda Rasul ini memang keluarga terpilih, bukan orang sembarangan. Tetua-tetua Quraisy ini mayoritas adalah keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kakek beliau Abdul Muthalib itu merupakan pemegang kunci Ka'bah. Ketika Ka'bah diserang oleh tentara Abraha, tadi imam kita membacakan surah apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa, apakah engkau tidak melihat kaifa bagaimana Allah fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tentang tentara bergajah. Ashab, tentara al-fil. Bahkan tahun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir itu dikasih nama tahun fil.
Saya ingat banget waktu masih kecil ada kasidahan itu. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang Rasul, Nabi Muhammad namanya, dan seterusnya ya. 507 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Jadi menyebut namanya itu tahun Fil. Tahun di mana terjadinya serangan Fil. Jadi orang Arab ketika itu, ketika mereka ingin memberikan tahun waktu tertentu yang mereka ingin saksikan sebagai sejarah, maka mereka mengaitkan dengan terjadinya sesuatu. Misalnya terjadinya serangan tentara bergajah, makanya Rasulullah disebut lahir pada tahun Fil. Atau kematian seseorang, kapan dia pindah ke sana? Ketika kematian si Fulan bin Fulan. Itu kata para ulama sirah, kebiasaan orang Arab ketika itu. Jadi menandainya itu adalah ketika terjadi peristiwa besar. Nah, kakek baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib ini merupakan pemegang kunci Ka'bah. Yang ketika diserang oleh tentara bergajah tadi, itu yang dihalau oleh kakeknya ini cuman unta-unta milik dia. Orang heran, Anda kok sibuk dengan unta sendiri? Kenapa sebagai pemilik kunci Ka'bah Anda tidak berusaha menyelamatkan Ka'bah? Kata Abdul Muthalib, yang saya punya, tanggung jawab saya unta-unta ini. Kalau Ka'bah ini ada yang punya sudah, nanti biar yang punya nanti beresin. Kurang lebih seperti itu dialognya. Dan betul ternyata begitu ingin diserang oleh tentara Abraha, maka kemudian bagaimana? Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka dibuat seperti daun-daun yang dimakan ulat. Na'udzubillah. Nah, itu yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tentara bergajah tadi. Nah, kakek baginda Rasul adalah orang yang dipandang, orang yang menjadi tokoh. Dan kalau kita naik ke atas lagi sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah keturunan orang, apa istilahnya, orang terpilih, Al-Mustafa, orang yang terpilih. Nah, baginda Rasul SAW didampingi oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib, itu kemudian menerima apa yang dijanjikan atau yang dibaiatkan oleh orang-orang Mekah ketika itu, untuk mereka berjanji setia mengambil baiat kepada baginda Rasul SAW, sehingga kemudian mereka bertambah kekuatan Islam. Di antara mereka itu adalah para pemuka-pemuka orang-orang Ansor ketika itu. Orang-orang Ansor ketika itu begitu mereka pulang ke Madinah, falamma raja'al ansar alladhi bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah ats-tsaniyah ila al-Madinah, maka begitu orang-orang Ansor yang berjanji setia di malam Aqabah tadi, jadi kejadiannya itu di malam hari. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan orang Mekah. Nah, jadi ini juga bagian dari strategi dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam itu belum zahir, ketika Islam itu belum kuat, tidak diperbolehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat senjata melawan musuh-musuh Islam. Padahal kekuatan Rasul itu tidak ada yang bisa mengalahkan kalau Allah menghendaki. Ya kan? Rasul ini orang yang terpilih, manusia terpilih. Apa saja yang beliau inginkan sebenarnya berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya nih kalau film India, ada yang suka nonton film India enggak nih? Enggak ada ya. Ini ada 50 orang ngeroyoki satu orang. Kira-kira yang menang yang mana, Pak? Yang 50 apa satu orang? Kalau film India saya yakin yang menang satu orang.
Kalau itu adalah sarukan atau jagoannya maksudnya. Jadi kalau film itu pasti yang menang jagoannya. Nah, tidak kita menyamakan dengan itu, tapi maksud saya bagaimana kekuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala mukjizatnya itu bisa mengalahkan segala hal. Tapi tidak dilakukan oleh baginda Rasul. Ketika kekuatan Islam masih lemah, beliau tidak melawan. Bahkan ketika sahabat Yasir bin Amr, ketika Ammar bin Yasir dengan Sumayyah disiksa, apa yang beliau lakukan? Beliau hanya memandang sedih, kemudian beliau mengatakan, sabar wahai kalian Yasir, keluarga Yasir, surga menanti kalian. Padahal bisa saja Rasulullah mengangkat pedang kemudian melawan mereka, tapi itu tidak dilakukan oleh beliau. Ini ada hikmahnya nanti. Supaya apa? Supaya umat Islam ketika mereka belum zahir, ketika mereka belum kuat, tidak boleh mereka mengangkat pedang, mengangkat senjata tanpa memperhitungkan kondisi yang ada pada saat itu. Kalau kata orang sekarang, mati konyol. Ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kekuatan berpikir, kekuatan analisa yang luar biasa. Ini bisa kita jadikan contoh nih. Jadi beliau itu sebelum mengambil keputusan, kumpulkan data informasi dulu, data intelijen dulu. Bagaimana Madinah viral sudah? Kalau sudah viral, berangkat sebagian orang-orang dari Mekah ke kota Madinah. Ketika orang-orang Makkah itu, orang-orang dari Makkah tadi, dari kalangan Ansar tadi, raja'al ansar alladziina bay'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah, mereka kembali ke kota mereka di Madinah, azharul islamu biha, mereka inilah yang kemudian menyebarkan Islam, menzahirkan Islam itu dengan penyampaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka menzahirkan ala dinihim minasyirk, sehingga mengalahkan kesyirikan yang sudah pernah dijalani oleh orang-orang Madinah selama ini. Sehingga kemudian Islam menjadi zahir di kota Madinah ketika itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memantau terus. Jadi mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan hijrah ketika itu. Satu demi satu orang-orang Madinah, orang-orang Mekah kemudian datang ke kota Madinah ketika itu. Sehingga tertinggal hanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi ini juga strategi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperhatikan oleh orang Mekah kan, itu kan adalah baginda Rasul. Yang lain mungkin nggak ketahuan bahwa dia masuk Islam. Kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam duluan berangkat ke kota Madinah, menyelamatkan diri duluan, maka yang tersisa di kota Makkah bisa jadi dihabisin. Nggak ada kekuatannya lagi, udah bunuhin aja, atau mungkin disiksa atau hal-hal lainnya yang tidak disukai oleh kaum muslimin, ditekan. Tapi kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah yang lainnya hijrah, baru beliau hijrah. Kalau beliau hijrah duluan ketahuan. Tapi kalau beliau belum hijrah, oh mungkin orang-orang Islam masih di sini nih, masih tenang aja. Sehingga tidak perlu kita mengkhawatirkan perkembangan Islam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian beliau bersiap-siap sambil beliau memonitor di kota Madinah ketika itu.
Ini kalau kita lihat betapa matangnya Bai'ah Aqabah itu untuk mempersiapkan umat Islam di Madinah ketika itu digambarkan oleh Ibnu Katsir, wa jumlatuhum ala ma dzakarahu Ibnu Ishaq 73 rajulan wa imra'atan faminal Aus 11 rajulan Usaid bin Hudayr ahadun nuqaba wa Abul Haytham ibn Tayhan Badri aidan wa Salamah ibni Waqas wa Zahir bin Rafi' wa Abu Burdah bin Niyar. Ini orang-orang yang mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah ketika itu untuk berbaiat tadi. Jadi banyak sekali jumlahnya, tidak kurang dari 73 orang. Ada laki-laki di antaranya juga ada perempuan, dan itu dari dua golongan, dari golongan Aus dengan dari golongan Khazraj. Dari golongan Aus ketika itu ahada asyara rajulan, ada 11 orang laki-laki. Di kota Mekah, di kota Madinah ini Pak, ada dua suku besar, yaitu Aus dengan Khazraj, yang mereka ini menguasai kota Madinah ketika itu. Nah, ketika dikuasai dua suku ini, maka aman sudah, karena dua suku ini yang berperang. Sebagaimana kita sebutkan dalam 2 pertemuan sebelumnya atau 3 pertemuan sebelumnya, bagaimana suku Aus dengan Khazraj ini berperang dengan perang Bu'ad. Ketika itu terjadi peperangan besar di antara mereka, sehingga kemudian tidak ada tersisa dari kalangan mereka yang senior-seniornya, yang tetua-tetua mereka, kecuali pada mati semua, pada meninggal. Sekaligus ini juga membuat situasi lebih kondusif di kota Madinah, karena tidak ada yang seniornya. Biasanya kalau yang sudah seniornya susah untuk ikut yang junior. Apalagi usia Rasulullah relatif masih muda waktu itu, masih usia 40 tahun. Ini kalau yang di sini kayaknya masih usia di bawah 40 semua ini ya. Kalau tampilannya kayaknya di bawah 40. Tapi kalau usianya kayaknya sudah, begitu dibuka kopiahnya putih semua sudah. Sudah meninggalkan dunia hitam katanya. Saya terutama setelah masuk PDAM sudah banyak Pak ini Pak. Sebelah kiri kanan ini. Entah apa karena pengaruh keseringan kena kaporit, di bleaching, atau ada sebab lain, wallahu a'lam bishawab. Kalau katanya itu ini kalau nggak kurang tidur atau ya kurang lebih seperti itulah, stres berlebihan katanya. Saya bilang gimana nggak stres, malam-malam setengah 12 masih jawabin pertanyaan pelanggan. Pak, kenapa daerahku bocor terus katanya? Kenapa tempatku kotor, keruh? Pak, sudah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rambut beliau yang mulia itu hanya beberapa lembar saja putihnya ketika beliau wafat, umur 63 tahun. Kalau kita mungkin umur 63 juga Pak, beberapa lembar aja yang hitamnya. Saya pernah dulu suka ngikutin YouTube-nya, ada orang India Pak. Dia bicara tentang kehidupan, saya lupa namanya itu karena udah lama saya nggak ikutin lagi. Dulu saya suka nonton videonya. Jadi dia bicara tentang kebijaksanaan hidup. Bagaimana caranya supaya hidup tidak stres, dia bilang. Bagaimana kita menikmati hidup. Tapi kalau saya lihat, dia mencoba untuk menggabungkan hikmah kebijakan dari ajaran Hindu dan ajaran Islam. Karena orang India juga banyak juga yang Islamnya. Mungkin sekitar 20%. 20% dari berapa itu? 1 miliar hampir ya. Jadi banyak juga itu di India sana. Jadi dia cerita tentang sholat, dia cerita tentang yoga dan lain sebagainya. Nah cuma kalau ketika saya lihat dari tampilan dia, saya searching di Google, usianya masih sekitar 50-an tahun, 53 atau 54 itu tahun itu. Tapi rambutnya udah putih semua.
Wah, saya bilang ini bisa, nggak saya percaya ini. Kenapa? Karena tidak tampil dalam zahirnya dia. Kalau kita bicara tentang tibun nabawi, pengobatan Rasulullah SAW, tentang cara hidupnya, hidup sehatnya baginda Rasul SAW, itu ada yang terkenal apa di YouTube itu atau di Facebook? Ada yang cara hidup Nabi yang cara sehat ala Nabi itu apa namanya? Ustadz Zaidul Akbar apa? Zaidul Akbar. Nah itu ya. Minum apa? Macam-macam lah itulah ininya ya. Ada lupa saya istilahnya itu yang diminum, direbus katanya kalau diminum jadi sehat. Dan ternyata banyak hal yang kita nggak ketahui dalam kehidupan baginda Rasul. Makanan-makanan kesukaan beliau, kemudian cara hidup beliau, subhanallah luar biasa. Sehingga wajar kemudian beliau hidup sehat. Dalam sirah disebutkan bahwa beliau itu ketika beliau meninggal tercatat sakit cuma 2 kali aja. Dan sakit yang kedua adalah ketika beliau meninggal. Itu pun kata beliau mengatakan racun Khaybar terasa di sekujur tubuhku ini. Racun Khaybar. Padahal Khaybar terjadi pada tahun berapa itu? Sehingga kemudian begitu Rasulullah SAW merasakan racun tadi, kemudian sampai mengantarkan wafatnya beliau. Sahabat beliau begitu kena racun meninggal. Jadi bagaimana daya tahan tubuh beliau? Mungkin kalau seandainya corona itu di zaman Nabi, mungkin nggak viral itu, nggak menyebar. Karena daya tahan tubuh sahabat, daya tahan tubuh di zaman Rasul itu orang-orangnya terbaik. Makanannya juga makanan terbaik. Kalau makan kambing katanya Rasulullah tuh suka sekali makan paha kambingnya itu. Saya ada diskusi ngobrol sama Habib Fahmi, kata beliau punya keluarga di Jawa Timur. Itu kalau habis melahirkan disuruh makan anak kambing itu, makan kambing, nggak pakai nasi, makan kambing aja sampai habis 1 ekor. Anaknya bukan anak kambing nih ya, anaknya beliau itu yang disuruh makan kambing tadi 23 orang dari 1 istri. Maaf, 23 apa 12 ya, pokoknya banyak lah, 12 juga banyak gitu ya, tapi dari 1 istri. Kalau seandainya dari 2 istri atau 3 istri, ya itu keinginan bapak-bapak di sini mungkin. Itu wajar, maksudnya itu bisa saja karena wajar. Tapi kalau dari 1 orang itu luar biasa. Nah, kebiasaan dia adalah makan kambing tadi. Nah, ini makanan yang kalau kita mendengar mitos di kalangan kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang kurang sehat. Kenapa? Yang saya khawatirkan jangan-jangan kita ini termakan propaganda. Oh, makan kambing itu banyak kolesterolnya katanya. Mungkin kolesterolnya ada juga, tapi dibandingkan sapi ini ternyata banyak impor dari luar. Ini perlu dikasih informasi ini dulu nih supaya orang makan sapi. Ternyata bisa jadi kita termakan strategi dagang perusahaan. Makanya penting untuk kita menggali kehidupan baginda Rasul SAW. Nah, mereka ini kemudian menyebarkan agama Islam, yazhirunal Islam. Mereka menyebarkan agama Islam ini sampai kemudian lebih banyak lagi orang-orang masuk ke dalam agama Islam ini di kota Madinah, sehingga situasinya kondusif untuk hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika itu. Maka disebutkan diriwayatkan dari an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa lil muslimin kata beliau
qad uritu daru hijratukum, uritu sabhatu dhata nahlin baina la yatabayyan fahajara man hajara qibla al-Madinah hina dzakara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha di sini disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sudah dinampakkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku dar hijratukum, yaitu negeri yang kalian akan hijrah nanti, dar hijratikum. Oh sudah Isya ya? Itu 17 masih. Oh, lewat ya. Mohon maaf. Sedikit lagi kita lanjutkan ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah diperlihatkan tentang dar hijratikum, yaitu tempat yang akan kalian berhijrah. Dan aku diperlihatkan tentang nahal, apa namanya? Pelepah kurma. Jadi sudah ada suburnya kota Madinah itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahajara man hajara qibalil Madinah, maka berhijrahlah kemudian orang-orang sebagian sahabat-sahabat itu untuk berhijrah ke kota Madinah. Hina dzakara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyampaikan ini kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi hijrahnya beliau ke kota Madinah itu bukan hanya semata-mata pemikiran strategi beliau sebagai manusia, tapi juga memang perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah kita akan bahas lagi pekan depan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah izinkan bagaimana beliau mulai membina kehidupan di kota Madinah ketika beliau sudah mulai berhijrah ke kota Madinah ketika itu, insyaallah. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari kita mengkaji peri kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak, karena kita mencintai beliau, karena kita menyebut-nyebut nama beliau dalam banyak kesempatan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.